kami mohon waktu dari Ibu untuk membantu kami dalam mengerjakan tugas luar, di mana kami mau mewawancarai Ibu tentang beberapa hal tentang landasan pendidikan SDGs. Iya, Apakah bisa mulai Ibu? bisa. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana visi dan misi lembaga pendidikan ini dibentuk? Adapun visi dan misi Paut Cipta Lima itu adalah bagaimana kita mengembangkan karakter anak sedini mungkin sehingga dapat menimbulkan rasa percaya diri serta ketakwaan kepada Tuhan. Adapun misinya memberikan pelayanan kepada anak didik sedini mungkin kepada anak-anak dan seluruh anak-anak yang ada di lingkungan gereja, karena Paut ini berada di lingkungan gereja dan juga masyarakat sekitar. Nah, tujuannya itu menanamkan nilai-nilai moral agama, menanamkan nilai-nilai kesopanan, melatih anak-anak mandiri dan juga meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Kemudian, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran ini? Kalau bilang tantangan, lebih ke bagaimana kita lebih ke guru-guru sih sebenarnya. Masih ada guru-guru yang belum ijazah di satu tahun. Karena kita tahu bahwa kita pendidikan anak usianya ini minimal guru-gurunya harus punya ijazah tahun. Tapi yang bagi ijazah tahun itu hanya baru saya dan guru satu setiap minggu. Satu sarjana SKM, guru satu D3 atau Jadi, yang baru S1 baru bertahun. saya dan saya. Tapi itu sudah bisa menghalangi proses Tidak, tetap belajar karena guru-guru yang ketika di satu tahun mendapatkan kegiatan bintek ataupun sosialisasi, pelatihan untuk meningkatkan kualitas. Kemudian, apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Nah, karena kita berada di bawah gereja, kami kemarin ini mengusaha juga kita menanamkan nilai-nilai dalam Alkitab, kita pakai ayat-ayat Alkitab yang menjadi moto begitu. Didiklah orang muda pada jalannya begitu, maka sampai pada masa tuanya pun dia tidak akan Berarti yang menjadi dasar pembelajaran itu Alkitab. Iya, Alkitab. Tentang Tuhan lah. Ya. Bagaimana filosofis pendidikan, misalnya humanisme, memengaruhi kurikulum dan metode pengajaran? Itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kita lebih mengedepankan karakter. Karakter itu nomor satu. Kita istilahnya ajarkan di sini bagaimana membentuk karakter anak didik itu sedini mungkin dalam nilai-nilai kesopanan. Nanti setelah itu baru mengikuti akademisnya. Gitu. Istilahnya karakternya itu juga takut Tuhan, rajin berdoa. Karena karakter itu yang sangat mempengaruhi. Iya. Kemudian bagaimana mendidik menanamkan pemahaman moral dan etika kepada peserta didik? Kita biasa melakukan pembiasaan. Anak-anak harus dibiasakan berdoa sebelum belajar, tidak boleh mengganggu teman, harus menghargai teman, seperti ada mainan, Kalau mereka juga masih kecil, Iya. pembiasaan ya. Iya. Biasa. Apakah ada kebijakan khusus yang mencerminkan prinsip-prinsip filosofis tertentu? Kita ketuangkan itu sih di dalam kurikulum sih sebenarnya, dia punya itu filosofis, ada di situ moto dan lain sebagainya. Dicantumkan dalam kurikulum. Iya. Kemudian saya akan bertanya tentang landasan historis. Sejak kapan lembaga pendidikan ini berdiri dan apa tujuan awal pendiriannya? Lembaga ini berdiri tanggal 27 Juli. Itu waktu awal sekali tahun ajaran baru dibuka atau PAUD ini berdiri di 7 Juli 2015. Landasannya atau alasannya karena ada anak-anak di sekitar sini, anak-anak jemaat khususnya yang orang tuanya itu menengah ke bawah ekonominya, dan kebetulan sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini sekolah minta maaf Katolik yang susah yang untuk itu harus statistika kan cukup mahal uang biaya sekolahnya, jadi tidak dijangkau lah oleh kebanyakan jemaat di sini. Jadi gereja memanggil saya untuk bagaimana kalau kita buka PAUD saya di sini supaya bisa menjawab kebutuhan jemaat yang notabene ekonomi menengah ke bawah.
Jadi dari situ maka PAUD ini berdiri awalnya itu ada 24 siswa. Ya, dan setelah itu bukan hanya anak-anak jemaat saja yang masuk, tapi juga anak-anak dari lingkungan sekitar yang tidak berjemaat, bahkan dari muslim juga ada kami terima. Apakah ada perubahan besar dalam visi, misi, atau pendekatan pendidikan sejak lembaga ini berdiri? Iya, pastinya. Kami kan menginginkan suatu perubahan dari tahun ke tahun itu harus ada perubahan. Bagaimana kita bukan menciptakan, tapi bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai karakter ke anak didik. Karena seiring perkembangan zaman seperti sekarang kita tahu anak-anak tuh kayak nilai-nilai kesopanan itu tidak ada lagi. Iya, betul. Mengucapkan terima kasih, salam, maaf, tolong itu kayaknya sudah langka. Jadi itu betul-betul kita tanamkan di sini. Kira-kira adakah momen bersejarah yang menjadi tonggak penting perkembangan lembaga ini? Tahun 2022 kok kita menjadi PAUD binaan UNICEF. Itu dia punya istilahnya atau apa begitu, UNICEF itu langsung sini beberapa kementerian. Itu yang ya. Dan PAUD Cemara Liliba itu adalah salah satu yang pernah kalian dengar tahun 2022 yang kita ada lomba kebersihan sekolah tingkat Torokupan. Kami PAUD Cemara juara 1 dapat 25 juta. Jadi istilahnya walaupun PAUD kita dengan keberadaan seperti ini, tetapi kita merasa bangga karena kita diperhatikan begitu. Kami punya lari di luar begitu, kami mendapatkan Penyertaan Tuhan semua. Iya. Bagaimana lembaga ini menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar yang ada? Sejauh ini semuanya baik-baik. Kita dengan pihak kelurahan ada program Jumat Bersih, kita berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan RW untuk kita membersihkan lingkungan sekitar. Terus kalau kita butuh istilahnya pengurusan surat-surat dan lain sebagainya di kelurahan, kita sangat bekerjasama, tidak dipersulit. Bagaimana latar belakang sosial budaya siswa mempengaruhi pendekatan pendidikan di lembaga ini? Iya, sangat berpengaruh, tetapi kita sebagai guru-guru kita harus mempunyai strategi, metode yang bisa digunakan agar mereka punya latar belakang itu suku, agama, ras, apalah begitu pembawaan, bahkan mungkin karakter anak yang dari rumah seperti apa kita dapat atasi. Itu juga bisa. Apa peran lembaga ini dalam mendukung kebutuhan masyarakat? Dan lembaga ini, dia itu sudah menyediakan suatu lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang terjangkau. Tapi kita tidak, istilahnya walaupun terjangkau, tetap kita dari visi misi dan juga tujuannya itu tidak jauh kalah bersama sekolah-sekolah yang lain begitu. Mampu bersaing anak-anaknya. Bagaimana lembaga ini menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dalam proses pembelajaran? Melalui pembiasaan juga, setiap hari Senin itu upacara, menyanyi lagu Indonesia Raya, menghafal Pancasila, satu-satu mereka sudah hafal loh. Lagu Garuda Pancasila, tentunya lagu-lagu yang ada unsur-unsur nasionalisme dan juga memberikan mereka pelajaran tentang pahlawan begitu. Semoga mereka juga jadi pahlawan ke depan. Saya tenangkan kepada mereka bahwa mereka masing-masing adalah pahlawan. Bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan psikologis peserta didik dalam proses pembelajaran? Ya, itu kami sangat memperhatikan. Di awal tahun ajaran baru itu ada yang namanya asesmen, penilaian awal bersama orang tua baik secara wawancara maupun lisan atau tulisan, supaya kita bisa mengetahui psikologis anak yang kita terima di PAUD ini seperti apa. Begitu. Lalu pembelajarannya nanti akan disesuaikan dengan dia punya minat dan bakat. Apakah metode atau pendekatan yang digunakan untuk memotivasi peserta didik agar lebih aktif belajar? Kita berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. Baik ya, pertama itu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Bagaimana seorang guru itu dia harus bisa jangan membuat anak itu bosan begitu di kelas, tapi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan mereka masih tertarik untuk datang ke sekolah. Bagaimana lembaga menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar atau permasalahan psikologis lainnya? Kalau masalah psikologisnya masih wajar, kita akan mencoba menangani sendiri. Tetapi kalau psikologisnya masalahnya itu sudah tidak bisa kita tangani dan membutuhkan istilahnya khusus begitu, penanganan khusus, kita informasikan kepada orang tua.
untuk membawa anak ini ke psikiater misalnya. Tapi selama ini belum pernah kejadian. Sebenarnya masih belum lama. Bagaimana, maaf, apa ada program khusus untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional siswa? Program khusus untuk sosial emosional, lebih ke karena mereka kepada karakter. Kita di sini ada setiap hari Jumat ada ibadah bersama. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai firman Tuhan karena kita sekolah Kristen ya. Jadi ada ibadah setiap hari Minggu dan kita senantiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kalau emosional yang lain, contoh cuci tangan harus antri, begitu. Ke toilet juga harus antri. Tidak boleh berdesak-desakan kalau di antrian. Bermain juga harus hal-hal kecil. Iya, berbagi makanan maupun berbagi mainan. Kemudian di landasan teologis, bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kurikulum dan kegiatan belajar? Nah, itu tadi jawabannya kan yang tadi kita sudah jelaskan. Kita ada taruh kurikulum bahwa mereka ada ibadah setiap hari Jumat, terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Oh, ayat hafalan, saya lupa. Ada ayat hafalan setiap minggu. Nah, dari Alkitab yang pendek-pendek tapi kita bedanya. Bagaimana lembaga ini membantu peserta didik mengembangkan pemahaman spiritual mereka? Itu sudah membaca dan berdoa Dan hafalan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah tantangan yang dihadapi dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan yang majemuk? Begini, ada beberapa anak yang bertanya, di rumah biasa siapa yang orang tuanya tidak pernah ada itu, ada entah itu benar atau tidak, saya menyusuri, menanyakan kepada orang tua, memang benar tidak pernah ada begitu. Itu yang saya bilang, sangat disayangkan karena di zaman yang semakin modern, kita harus selalu menanamkan, membiasakan anak-anak untuk mengenal dengan tercipta. Namun dari mana mereka dari rumah tangga itu sendiri keluarga. Karena pendidikan paling utama Adalah keluarga. Sekolah ini sebenarnya yang boleh. Kita selalu tekankan itu kita ajak kalau memang mama dan bapak tidak keluar, anak yang bilang kita keluar. Oke, jadi di lembaga ini karakter sangat ditanamkan. Akademisi itu memang Terima kasih.